Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dinda Syafitri, mahasiswi dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan membahas komunikasi eksternal dalam organisasi. Apa itu konsep eksternal? Kenapa komunikasi eksternal itu dilakukan? Dan siapa yang mempunyai peranan dalam komunikasi eksternal tersebut? Dan yang jelas komunikasi eksternal itu mempunyai peranan satu nyawa yang sangat besar. Dan satu nyawa itu menjadi potensi yang sangat besar. Dan ini akan meningkatkan keberhasilan lembaga atau organisasi. Dan keberhasilan lembaga atau organisasi itu mengidentifikasikan, melaksanakan, mengelola komunikasi ini dengan baik dan mengindikasikan agar komunikasi atau lembaga ini mendapatkan untung yang luar biasa. Tidak hanya dari sisi materi atau material tersebut. Mengapa? Yang namanya komunikasi eksternal itu pasti merelasikan atau membangun hubungan-hubungan yang baik terhadap mereka yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung yang ada di dalam lembaga kita atau di dalam organisasi kita. Termasuk para klien, relasi, konsumen yang menjadi marketing utama dari lembaga atau perusahaan kita. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah apa itu komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal atau external communication adalah satu proses penyampaian informasi atau pesan atau pertukaran pesan yang justru juga disebut mengindikasikan sebagai satu strategi yang dilakukan, dimanfaatkan ataupun dilaksanakan oleh lembaga tersebut untuk menjalin, menjaga ataupun menumbuh kembangkan, membentuk hubungan-hubungan baik kepada orang-orang di luar lembaga tersebut, yang pada akhirnya didesain sedemikian rupa untuk memberikan perhatian kepada lembaga yang kita kelola. Jadi tujuannya adalah untuk membangun hubungan-hubungan baik dengan orang-orang di luar organisasi di tempat kita bekerja. Nah, komunikasi eksternal ini secara prinsip dinamai dalam satu organisasi itu juga dimaknai satu kegiatan, maknai sebagai kegiatan komunikasi antara perusahaan dengan semua khalayak. Kita menyebutnya dengan khalayak. Khalayak mereka yang terlibat yang statusnya di luar lingkup komunikasi organisasi, bahkan masyarakat yang di luar organisasi. Nah, komunikasi eksternal ini sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komunikasi ini terhadap organisasi tersebut pada lingkungan sekitar dan hubungan timbal balik. Yang jelas, hubungan komunikasi organisasi atau komunikasi eksternal ini adalah untuk mengendalikan sekaligus memantau organisasi agar tetap berada di dalam jalur organisasi atau sesuai dengan tujuan awal kita atau tujuan awal dari lembaga. Dengan begitu akhir dari organisasi ini mampu membentuk, mampu melakukan ataupun mampu mengevaluasi atau pengaruh evaluasi terhadap kinerjanya dan melihat bagaimana penilaian khalayak terhadap komunikasi atau lembaga tersebut atau terhadap keberadaan organisasi tersebut. Komunikasi pada prinsipnya atau pada dasarnya dibentuk untuk memberikan manfaat terhadap orang-orang di sekitarnya atau bisa memberikan manfaat yang luar biasa dan berkontribusi terhadap lingkungan sekitar dan agar memberikan khalayak terhadap memperhatikan pendapat khalayak melalui komunikasi yang dibina atau dilakukan oleh mereka atau melalui sense of dialog sehingga menertibkan hubungan yang timbal balik.
hubungan yang baik antara orang-orang yang ada di dalam organisasi dengan mereka yang khalayak di luar organisasi atau lembaga kita. Nah, tujuan dilakukannya strategi atau komunikasi eksternal ini, jadi komunikasi eksternal ini dianggap menjadi sebuah strategi yang dipilih, yang dilakukan oleh lembaga ataupun organisasi. Ketika memang ini menjadi salah satu pilihan untuk mempromosikan, untuk menyampaikan, untuk mengantarkan, untuk menjelaskan segala sesuatu yang ingin diantarkan terhadap orang-orang di luar organisasi atau kepada seluruh khalayak. Dan ketika ini dijadikan sebagai salah satu strategi, ini memiliki tujuan bagi organisasi atau perusahaan untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya atau keuntungan yang luar biasa. Hampir semua Science of Design ini dilakukan, namun harus diketahui oleh Harvard. Harus diketahui sebaik-baiknya. Ketika sains ini diketahui, namun harus dikelola dengan sebaik-baiknya dan terbangun dengan baik. Sebesar-besarnya ini menjadi keuntungan yang luar biasa bagi perusahaan ataupun lembaga. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa komunikasi eksternal ini sangat berbeda dengan pemasaran pada umumnya. Kalau kita tarik garis merahnya adalah strategi ini. Komunikasi eksternal ini fokusnya pada penyampaian, pada nilai dari suatu produk dari dari orang yang di luar perusahaan tersebut, seperti investor, pemegang saham, klien, ataupun dan lain sebagainya. Dan biasanya perusahaan akan mencoba semaksimal mungkin dalam memakai strategi ini. Karena selain meraih keuntungan, komunikasi eksternal ini membangun etnis dari lembaga atau perusahaan. Apabila etnis dari perusahaan itu baik, tentu halnya ini menjadi satu keuntungan yang luar biasa bagi mereka untuk mencari pelanggan ataupun konsumen atau masyarakat yang terdapat di luar organisasi. Apakah terlihat secara langsung ataupun tidak? Yang jelas mereka terlihat dalam satu kondisi yang ikut serta membesarkan perusahaan atau lembaga kita. Selain itu, melalui strategi ini sebenarnya lembaga atau perusahaan itu sebenarnya yang akan mendapatkan berbagai macam yang akan membantu lembaga atau perusahaan kita untuk berkembang atau lebih baik ke depannya. Nah, ini menjadi salah satu karakter untuk dilakukan berkembang atau tidaknya sebuah lembaga atau perusahaan itu sangat dipengaruhi oleh seberapa hebat komunikasi terbentuknya atau terbinanya mereka-mereka yang berada di luar organisasi atau lembaga tersebut. Nah, apa saja bentuk dari feedback yang dapat dilakukan atau diberikan oleh klien, pelanggan, atau bahkan investor kepada masyarakat pada umumnya? Inilah bentuk-bentuk dari komunikasi eksternal yang akan kita bahas agar menjadi salah satu. Beberapa di antaranya, yang pertama jenisnya seperti website lembaga atau perusahaan. Yang jelas website ini identik dengan menaruh atau sebuah media untuk meletakkan suatu produk dari lembaga tersebut dan untuk mempromosikan produk-produk tersebut dari sebuah lembaga atau perusahaan itu. Yang namanya website itu untuk membangun sebuah media untuk orang-orang yang berada di luar, membangun komunikasi dengan pihak luar. Jadi secara sadar website ini memang dibangun untuk membangun komunikasi dengan pihak luar, dan
website ini didesain sedemikian rupa. Walaupun dengan website ini orang-orang tidak bisa bertatap muka secara langsung, namun dengan website ini dapat menjangkau jarak yang sangat jauh dengan orang-orang yang ada dimanapun. Jadi semua orang bisa melihat atau menjangkaunya dari website tersebut. Nah, di dalam website ini kita bisa melihat atau memasukkan berbagai macam informasi, berbagai macam pesan tentang mengenai kelebihan produk-produk ini agar bisa dilihat atau dibaca oleh orang banyak. Bahkan dalam bentuk segala sesuatu yang lain, kita juga bisa mempromosikannya dengan website ini untuk membangun citra dari perusahaan atau lembaga kita. Nah, bentuk yang kedua atau bentuk lainnya dari jenis komunikasi eksternal ini adalah majalah dari sebuah lembaga ataupun perusahaan. Artinya memang kadang-kadang majalah ini digunakan oleh sebuah lembaga atau perusahaan sebagai media dalam media atau media konteks, yaitu dalam media cetak. Tentu saja di dalamnya terdapat media tulisan atau media cetak yang bisa dilihat oleh orang banyak, sehingga ini cukup kursier dan bisa dijadikan oleh mereka-mereka yang memang secara mudah tidak bisa kita sentuh melalui komunikasi ini, melalui komunikasi langsung. Nah, dalam satu organisasi, peran dari media majalah, khususnya majalah ini bisa dimanfaatkan oleh organisasi untuk mempromosikan kepada khalayak agar orang-orang tahu, agar semua orang lebih mengetahui dari organisasi ini atau lebih mengenal organisasi atau lembaga ini. Kemudian kolom-kolom dari majalah yang kita desain bisa dari berbagai macam rubrik, misalnya visi organisasi, rencana organisasi, dan yang lain sebagai kegiatan yang notabene sehingga mengangkat harkat dari lembaga kita. Namun ada juga kelebihan dari external communication ini atau dari majalah ini, kelebihannya adalah untuk menarik atau fun color, artinya waktunya bisa untuk lebih tahan lama dalam melaksanakan kegiatan promosi. Dan kekurangannya adalah perusahaan itu lebih dituntut untuk mencetak majalah secara berkala. Nah, yang ketiga adalah press release atau media release. Press release ini selalu memuat majalah yang bisa, namun majalah tidak selalu memuat press release. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, press release ini adalah satu berita yang terbaru yang dikeluarkan atau yang dicetak atau yang disampaikan oleh organisasi tersebut, disampaikan kepada khalayak yang disampaikan melalui televisi, radio, dan lain sebagainya. Bisa juga disampaikan melalui majalah atau media cetak online dan semuanya itu disampaikan kepada khalayak. Contohnya berita yang disampaikan press release itu ialah contohnya berita pencapaian organisasi itu, prestasi organisasi atau yang terkait dengan produk organisasi tersebut. Ini memfokuskan pada satu titik yang ingin dipromosikan. Nah, yang keempat, browser. Browser barangkali menjadi komunikasi eksternal, menjadi pilihan komunikasi eksternal. Salah satu jenis yang lain termasuk juga poster. Kalau browser yang syarat dan tujuannya menjadi sangat jelas, lebih simple, browser ini juga menjadi lebih simple daripada yang lain. Dan biasanya browser ini lebih menuju kepada satu titik masalah sehingga khalayak memahami, dan ini secara mendalam hanya sekali baca saja sudah mengerti.
Nah, kalau poster ini hasilnya lebih maksimal daripada brosur. Jadi, jika membuat poster harus menggunakan ide yang sangat menarik agar poster itu menjadi daya tarik bagi khalayak. Karena poster yang menarik mampu mengundang khalayak untuk memahaminya. Dan ini menjadi media gambar sehingga harus mesti didesain sedemikian rupa. Nah, ada beberapa jenis lain dari komunikasi eksternal ini sehingga bisa dimanfaatkan oleh pimpinan perusahaan atau manajer dalam sebuah lembaga ataupun organisasi. Yang pertama ialah kompresiver, yang artinya di mana wartawan mengundang jurnalis untuk menyampaikan sesuatu hal yang penting. Tujuan dari kompresiver ini menyampaikan sesuatu yang jelas atau memberikan kepastian agar orang lain dapat mengerti dengan jelas. Biasanya kompresiver ini dimulai dengan pernyataan yang sangat jelas bagi narasumber yang sudah ditentukan, yang dipilih oleh lembaga atau perusahaan dengan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi kalau mereka yang dipilih menjadi narasumber namun mereka tidak mengetahui tentang perusahaan tersebut, maka akan membuat atau memunculkan masalah yang sangat besar. Sehingga memerlukan kerjasama yang baik antara wartawan, jurnalis, dan antara wartawan dan jurnalis. Atau media dan tempat yang kita gunakan untuk merilis berita-berita tentang perusahaan kita. Sehingga ada kesepakatan yang sama untuk kita dan jurnalis dan media tersebut agar terbangun hubungan yang baik, dan itulah komunikasi eksternal. Levivet ini juga kalau untuk sekarang itu dimanfaatkan oleh lembaga atau perusahaan yang besar. Karena Levivet ini lebih menarik, lebih hidup, dan lebih punya nyawa. Karena bersentuhan dengan masyarakat atau khalayak yang menjadi target utama kita atau ingin kita jadikan sebagai pelanggan dalam produk kita. Dan itu merupakan bentuk atau jenis dari komunikasi eksternal. Sekarang pertanyaannya, ada atau tidak yang menguntungkan dari perusahaan atau lembaga sehingga menggunakan jenis dari komunikasi eksternal ini. Tentunya ada beberapa alasan mengapa perusahaan atau lembaga itu menggunakan jenis komunikasi eksternal ini. Ada 2 minimal alasan yang digunakan oleh perusahaan atau lembaga untuk menggunakan jenis komunikasi eksternal ini. Yang pertama adalah komunikasi eksternal ini untuk membantu opini dan persepsi publik. Jadi semakin baik kita mengindikasikannya, maka akan semakin baik kita mengelolanya. Maka yang terbentuk adalah persepsi positif, persepsi publik, persepsi khalayak, investor, konsumen, atau khalayak yang menjadi pada umumnya terhadap perusahaan atau lembaga menjadi positif, hingga mengangkat derajat, nama baik, dan citra dari lembaga atau perusahaan kita. Jadi selain dengan penjualan, persepsi publik ini menjadi peran yang sangat besar bagi kita dalam meningkatkan produk yang kita punya. Dan untuk pelanggan mempunyai atau memiliki persepsi yang baik terhadap sebuah perusahaan. Dan brand yang kita punya menjadi yang dipercaya dengan masyarakat atau khalayak sehingga mereka akan membelinya dan yakin dengan harga tinggi atau harga sesuai dengan yang kita kasih. Dan mereka akan fokus kepada brand-brand yang kita miliki karena mereka sudah percaya dengan brand itu bagus, dan mereka tidak akan memandang atau melihat brand-brand yang lain. Dan kita meyakinkan orang lain atau khalayak untuk mempercayai brand kita itu yang paling bagus, agar mereka percaya dan setuju-setuju saja dengan harga yang sekian, dan sekian. Nah, jenis lain yang kedua adalah mampu mencari pelanggan baru, yang mungkin selama ini pelanggan baru tidak terindeks atau tidak terjangkau, tetapi melalui komunikasi eksternal ini kita akan mudah menjangkau pelanggan baru.
Dan kita akan mengetahui dan akan memilih jenis media mana yang kita gunakan untuk menjangkau atau mencari pelanggan baru. Misalnya kita mengetahui bahwa sekarang banyak orang yang menggunakan media sosial untuk mengetahui barang-barang atau produk-produk yang branded atau yang tidak. Namun kita pasti akan berpikir agar kita menggunakan media sosial juga agar seluruh orang dimanapun, bahkan di pelosok negeri manapun, yang menggunakan media sosial akan mengetahui produk dari kita dan mereka, sehingga mereka menjadi tertarik dan produk kita akan menjadi terkenal sehingga mereka akan tertarik untuk menggunakannya dan membelinya. Jadi sebenarnya komunikasi eksternal ini merupakan kondisi teknologi yang luar biasa sekali menguntungkan bagi lembaga atau perusahaan. Dan komunikasi eksternal ini menjadi lembaga yang mampu menjangkau pelanggan-pelanggan yang selama ini tidak terdeteksi atau tidak terjangkau. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.